Bab 1797. Cahaya putih aneh. Benua astral abadi, benua timur, Gunung 7 Sekte Dao di benua banteng surgawi. Xuan Luo sedang duduk di dalam paviliun di gunung yang tertutup kabut, dan dia telah menunggu selama beberapa tahun. Setengah tahun telah berlalu sejak perjanjian 10 tahun yang dia miliki dengan Wang Lin, namun Xuan Luo belum pergi, meskipun tanda yang dia tinggalkan pada Wang Lin telah hilang sama sekali. Hilangnya lampu merah berarti Wang Lin kehilangan pemandunya, atau mungkin berarti kematian Wang Lin. Apakah dia gagal? Mata Xuan Luo menunjukkan kesedihan, dan dia menutup matanya sambil menghela nafas. Dia akan menunggu lebih lama. Mungkin keajaiban akan terjadi, meski kemungkinan terjadinya keajaiban itu kecil. Dalam kekosongan antara dunia gua dan benua astral abadi, Wang Lin membawa peti mati, bergerak maju dengan rambutnya berserakan. Dia bergerak maju selangkah demi selangkah. Dia kehilangan akal dan tidak punya kekuatan lagi. Satu-satunya hal yang mendorongnya maju adalah kemauannya. Dengan kemauan ini, dia menggunakan tubuhnya untuk melindungi istrinya dan tidak akan pernah menyerah. Lampu merah di antara alisnya telah menghilang setengah tahun lalu. Dia tidak bisa lagi merasakan jalan di depannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tidak mundur dan terus maju untuk mencari jalan keluar. 10 tahun dalam kehampaan yang gelap ini sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi gila karena kesunyian. Wang Lin mengertakkan gigi dan terus bergerak maju. Jika dia tidak memiliki kemauan, pikirannya pasti sudah lama runtuh. Sebenarnya, dia tidak akan bertahan selama ini jika bukan karena dia mendapat keberuntungan setelah lampu merah menghilang setengah tahun yang lalu. Bagaimanapun, tidak banyak dari budidaya Dao kuno yang tersisa. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya muncul di kehampaan. Cahaya ini sangat lemah, dan sepertinya berasal dari mayat. Saat dia mendekat, mayatnya menjadi semakin jelas. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah ungu. Matanya tertutup dan tidak ada tanda-tanda cahaya di dalamnya. Namun, cahaya yang keluar dari tubuhnya sangat mencolok. Orang tua ini datang dari tempat yang tidak diketahui, tetapi dengan cahaya putih yang bersinar, seseorang dapat melihat kekuatan misterius berkumpul di tubuhnya. Saat mayat dengan cahaya putih muncul, mata Wang Lin yang redup bersinar terang. Dia mendongak dan bergerak sangat cepat menuju tubuh itu. Dia berjuang untuk mencapainya, dan saat dia mendekat, dia meletakkan tangannya di tubuh itu. Dia mengekstraksi cahaya putih. Cahaya putih di sekitar tubuh berkumpul di tangan Wang Lin dan menghilang dengan cepat. Kekuatan misterius di tubuh juga memasuki tubuh Wang Lin. Wang Lin merasa kekuatan ini dingin, tetapi perasaan dingin inilah yang membuat pikirannya jernih. Setelah menyerap kekuatan ini, esensinya menunjukkan tanda-tanda pulih, dan bahkan kekuatan Dao kunonya sedikit pulih. Wang Lin melepaskan tangan kanannya dan membiarkan tubuh lelaki tua yang kehilangan cahaya itu terus melayang. Ekspresi Wang Lin menjadi sedikit lebih baik. Wang Lin tidak tahu kekuatan apa ini. Setengah tahun yang lalu, dia juga menemukan mayat seperti ini. Hanya setelah menyerap kekuatan ini, dia memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Kekuatan ini sangat misterius. Itu bisa membantu esensi dan kekuatan Dao kunonya pulih. Hal semacam ini seharusnya tidak ada, tetapi telah muncul di kehampaan sebelum Wang Lin. Selama 10 tahun, Wang Lin hanya menemukan 2 mayat seperti ini. Pikiran Wang Lin bergetar dan matanya bersinar.
Dia mengaktifkan budidayanya untuk menahan tekanan dari hukum benua astral abadi. Dia kemudian menyentuh peti mati di belakangnya dan merasakan keberadaan Limuan. Wang Lin diam-diam bergerak maju. Kecepatannya tidak cepat, tapi dia tidak berhenti sama sekali. Dia bergerak maju tanpa mengubah arah. 10 tahun telah berlalu, aku ingin tahu di mana akhirnya, aku seharusnya tidak tersesat ke arah yang salah. Wang Lin mengatupkan giginya dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Kekuatan ini sangat aneh. Jika saya dapat menemukan lebih banyak, saya tidak akan mati karena kelelahan. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar, mencari cahaya. Namun, bertemunya tubuh dengan cahaya putih itu sepenuhnya tidak disengaja. Akan sangat sulit untuk menemukan lebih banyak tanpa mengubah arah. Setelah 1 tahun, dia masih belum menemukan tubuh ketiga seperti ini. Budidayanya telah mencapai batasnya dan dia seperti lampu minyak yang mengering. Wang Lin menjadi sangat kurus, sedemikian rupa sehingga bahkan jika seseorang yang mengenalnya bertemu dengannya, mereka akan sulit mengenalinya. Cahaya di matanya meredup hingga tidak ada lagi yang tersisa, dia seperti orang mati. Dia tidak tahu seberapa jauh dia harus melangkah. Ketidaktahuan inilah yang akan berubah menjadi emosi menakutkan yang akan membuat pikiran seseorang runtuh. Bahkan dengan kemauan Wang Lin, pikirannya terpengaruh. Namun, setiap kali dia menyentuh peti mati di belakangnya, sebuah tekad akan muncul dari hatinya, mendorongnya untuk tidak pernah menyerah. Namun, kekejaman kenyataan menghapus kesadaran terakhir Wang Lin setelah 3 bulan, yaitu saat dia pingsan. Tidak ada aura yang tersisa di tubuhnya, tapi meski tidak sadarkan diri, dia masih melindungi peti mati di belakangnya. Meskipun peti matinya retak, peti mati itu akan hancur tanpa perlindungannya. Seseorang dan peti mati perlahan melayang di kehampaan. Saat Wang Lin tidak sadarkan diri, tekanan dari hukum benua astral abadi menghilang. Wang Lin tidak mengetahui perubahan aneh ini. Dia seperti orang mati, dan bahkan mantra 3 kehidupan pun tidak ada gunanya. Dia seperti orang mati, dan dia melayang ke arah lain sambil membawa peti mati. Dia seperti semua mayat yang dia lihat mengambang selamanya di kehampaan ini. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Mata Wang Lin masih tertutup seolah dia sudah mati. Di benua astral abadi, di 7 sekte Dao, Xuan Luo menghela nafas dan berdiri. Ditambah waktu sebelumnya, dia sudah menunggu 15 tahun. Bukannya dia tidak ingin terus menunggu, tapi gelombang energi surgawi yang kuat yang tidak memungkinkannya untuk tinggal datang dari kejauhan. Energi surgawi bahkan belum mendekat, tetapi gemuruh yang menggelegar bergema di langit. Matahari keemasan muncul di cakrawala, dan sesosok tubuh berdiri di dalam. Pada saat yang sama, matahari lain muncul di arah lain dan tatapan dingin datang dari matahari itu. Xuan Luo mengerti bahwa dia harus pergi. Murid, kamu, hati-hati, jika kamu belum mati, kamu harus datang mencariku. Xuan Luo menghela nafas dan melambaikan lengan bajunya. Matahari darah yang mengerikan muncul dan dia terbang ke langit. Xuan Luo pergi. Mulai sekarang, tidak akan ada orang yang menunggu kedatangan Wang Lin. Wang Lin masih melayang di kehampaan, dan arahnya telah berubah. Tidak diketahui kemana dia pergi, dan dia telah menjadi salah satu mayat di kehampaan. Beberapa tahun lagi berlalu. Beberapa orang telah bereinkarnasi di benua astral abadi.
Beberapa orang masih dalam jalur dan mungkin membutuhkan ratusan atau 1000 tahun untuk bereinkarnasi. Bahkan Xuan Luo pun tidak mengerti mengapa kesenjangannya begitu besar. Seorang anak lahir di kota Fana di benua timur tahun ini, anak ini sangat tidak biasa. Pada usia 6 atau 7 tahun, dia suka menyebut dirinya raja setiap kali dia bermain dengan teman-temannya. Jika ada anak lain yang tidak mau mengikuti, dia akan memukul dan menendang mereka. Dia sangat ganas, dan teman bermain di sekitarnya menjadi takut padanya. Mereka perlahan mulai memainkan permainannya sebagai raja. Di benua selatan benua astral abadi, pada tahun tertentu, seorang anak juga lahir. Anak ini juga sangat luar biasa. Meskipun keluarganya hancur pada tahun-tahun awalnya, ketika dia berusia 10 tahun, dia sudah menjadi pembohong terkenal di kotanya. Namun, jika seorang pembohong menjadi terkenal, itu tidak baik bagi mereka. Alhasil, anak ini meninggalkan rumah lebih awal dan membawa bakatnya berbaring di tempat lain. Waktu perlahan berlalu untuk waktu yang lama. Xuan Luo telah lama kembali ke klan Dao kuno dengan ekspresi suram dan berkultivasi dengan pintu tertutup. Ketika Kaisar Dao kuno melihat Xuan Luo kembali sendirian, dia mencibir dalam hatinya. Dia perlahan-lahan lupa mengapa Xuan Luo pergi mencari seseorang. Sepertinya banyak orang tidak lagi memikirkan seseorang bernama Wang Lin. Benua astral abadi seperti ini, dan dunia gua juga sama. Namun, ada beberapa orang yang tidak bisa melupakan nama ini setiap kali mengingat masa lalu. Mu Bingmei seperti ini. Tang San dari benua astral abadi juga sama, dan generasi jenius baru, Yun Yifeng, juga akan memikirkan Wang Lin. Raja Nyamuk juga tidak melupakan Wang Lin. Saat itu, binatang itu dihentikan oleh Wang Lin, dan kemudian ia tampak menjadi gila karena ia menyerap hukum benua astral abadi bersama teman-temannya. Ia telah bermetamorfosis 4 kali selama dekade terakhir. Setiap kali mengalami metamorfosis, Raja Nyamuk akan menjadi beberapa kali lebih kuat. Tekanan di sini akan melemah hingga terasa seperti tidak ada lagi. Pada akhirnya, setelah metamorfosis kelima, Raja Nyamuk mengeluarkan tekanan yang mengguncang seluruh kehampaan. Tubuhnya tidak lagi seperti planet tetapi telah berubah total hingga menjadi seperti asap. Asapnya kabur, seolah nyamuk baru saja keluar dari lukisan tinta. Namun, keganasannya telah mencapai puncaknya. Setelah itu, Raja Nyamuk tidak lagi menyerap hukum benua astral abadi. Tubuhnya menyebar seperti kabut dan melahap 9 temannya sebelum berangkat ke kehampaan yang tak ada habisnya. Ia akan menemukan Wang Lin, temukan tuannya. Bab 1798, Avatar terkuat di masa depan. Ia telah mati-matian mengalami metamorfosis dan mengambil risiko besar untuk menjalani evolusinya dengan cepat. Ia bahkan melahap teman-temannya dengan tujuan menemukan Wang Lin, menemukan tuannya. Tangisan kesedihannya bergema di kehampaan. Ia tidak lagi memiliki tubuh dan hanya berupa awan kabut. Ia bergerak sangat cepat melalui kehampaan yang tak ada habisnya. Saat ia mencari, ia menjadi tidak sabar. Ia berhenti sejenak dan tubuhnya roboh sepenuhnya. Kabut berubah menjadi 100.000 bagian, menjadi 100.000 nyamuk, dan mencari ke 100.000 arah. Mereka semua menangis, memanggil tuan mereka. Jauh di dalam kehampaan, ada mayat dan peti mati mengambang di sana. Tangan kanan jenazah itu mencengkeram peti mati dengan erat. Sekalipun lengannya patah, mayatnya tidak mau lepas.
Mayat itu telah mengambang di kehampaan selama beberapa dekade. Cahaya putih samar perlahan muncul di mayat ini. Cahaya putih ini seperti cahaya putih yang diserap Wang Lin dari kedua tubuh. Itu berkumpul di dada mayat dan merupakan kekuatan misterius dari kehampaan. Pada hari ini, saat jenazah dan peti mati melayang, seekor nyamuk seukuran telapak tangan yang terbuat dari asap beterbangan. Nyamuk itu terus mengaum, melewati tubuh dan peti mati. Namun, nyamuk itu segera gemetar dan berbalik menatap tubuh dan peti mati di kejauhan. Raungan kegembiraan bergema. Nyamuk itu sepertinya sudah gila dan bergegas menuju tubuh itu. Ketika sudah dekat, ia menangis keras ke arah wajah kurus mayat itu. Ia tidak bisa berbicara seperti manusia, tapi tangisannya melebihi semua kata-kata. Itu adalah deru kesedihan, itu adalah seruan keputusasaan. Saat ia meraung, helaian asap keluar dari kehampaan, memperlihatkan seekor nyamuk di dalamnya. Lebih dari 100.000 orang berkumpul untuk membentuk Raja Nyamuk Wang Lin. Mata Raja Nyamuk berwarna merah darah. Saat ia menangis, mulutnya yang besar dengan lembut menyentuh wajah Wang Lin seolah-olah mencoba membangunkan Wang Lin yang tertidur, tetapi selalu gagal. Upaya yang tak terhitung jumlahnya dan kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Raja Nyamuk bergetar dan tangisannya menjadi serak karena putus asa. Ia telah bekerja keras dan mencari sekian lama hingga akhirnya menemukan tuannya, namun yang dilihatnya hanyalah mayat. Raja Nyamuk yang berpikiran sederhana tidak dapat menerimanya. Ia meraih Wang Lin dan peti matinya dan terbang ke kejauhan. Kekosongan itu akan sangat menakutkan bagi orang lain, tetapi bagi Raja Nyamuk yang telah bermetamorfosis 5 kali, tidak ada rasa tidak nyaman. Itu membawa Wang Lin dan peti mati itu melewati jarak yang sangat jauh dalam sekejap. Setelah melalui 5 metamorfosis, ia memiliki beberapa kenangan samar tentang kehampaan ini. Rasanya ada tempat di sini yang memungkinkan tuannya terbangun. Namun lokasi ini sangat tersembunyi, bahkan harus mencari waktu yang sangat lama untuk menemukannya. Ia terbang dengan jarak dan waktu yang tidak diketahui. Raja Nyamuk mencari dalam waktu yang sangat lama hingga akhirnya melihat benua yang bulat. Atau bukannya sebuah benua, itu lebih merupakan sebuah platform besar. Bentuk platformnya tidak beraturan dan tampak seperti bagian dari sesuatu yang lain. Lebarnya sekitar 100.000 kaki, tidak terlalu besar. Itu memancarkan semburan cahaya putih yang persis sama dengan cahaya putih yang diserap Wang Lin dari kedua tubuh itu. Peronnya kosong, tapi dikelilingi oleh penghalang tak kasat mata yang mencegah masuknya apapun. Penghalang ini dibentuk sepenuhnya oleh hukum benua astral abadi. Lupakan Wang Lin, bahkan Xuan Luo akan kesulitan mendobrak penghalang untuk masuk. Hanya leluhur surgawi, leluhur kuno, dan 9 binatang aneh yang lahir dari hukum benua astral abadi yang dapat memasuki penghalang. Dalam ingatan kabur sang Raja Nyamuk, ia melihat nenek moyangnya dilahirkan di platform bundar seperti ini. Jadi begitu tuannya memasuki platform seperti itu, maka tuannya pasti akan bangun. Raja Nyamuk membawa Wang Lin dan peti matinya menuju platform bundar. Raja Nyamuk masuk, tetapi Wang Lin dan peti matinya dihentikan di luar. Raja Nyamuk kaget dan segera keluar. Wang Lin membutuhkan waktu dan mencoba lagi, tetapi gagal beberapa kali berturut-turut. Akibatnya Raja Nyamuk menjadi cemas dan mulai menangis. Ia mengambil sehelai rambut Wang Lin dengan mulutnya dan masuk ke dalam sekali lagi. Sekali lagi masuk,
tapi sehelai rambut terhalang di luar. Raja Nyamuk menjadi gila dan keluar dari peron. Itu melayang di samping Wang Lin dan meraung ke peron. Sesaat kemudian, kegilaan muncul di matanya dan mulutnya yang besar menyempit. Itu menembus tubuh Wang Lin dan dengan hati-hati menyedot setetes darah dari tubuh Wang Lin yang mengering. Darah ini dimakan Raja Nyamuk dan dilindungi oleh lapisan asap di dalam tubuhnya. Ia bergegas menuju peron lagi, dan kali ini, setelah setengah jalan, ia terjebak. Ia melolong menyakitkan dan sepertinya terjebak di sana. Sepertinya kecuali dia mengeluarkan setetes darah itu, dia tidak bisa masuk. Raja Nyamuk mengeluarkan raungan yang menggetarkan dan ia berusaha keras untuk masuk. Namun, penghalangnya sangat kuat, dan Raja Nyamuk hanya bisa masuk setengah jalan. Tidak peduli betapa kerasnya ia berjuang, ia tidak dapat bergerak lebih jauh. Setelah beberapa kali mencoba, mata Raja Nyamuk menjadi merah dan tubuhnya yang seperti kabut menyusut seolah-olah telah mengembunkan semua esensinya di sekitar tetesan darah. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan setetes darah. Bagian depan tubuhnya berada di sisi lain penghalang, termasuk mulutnya yang panjang. Ia memuntahkan darah, dan darah memasuki bagian dalam penghalang. Namun, bagian dalam penghalang tidak mengizinkan apapun dari luar untuk masuk. Darah Wang Lin mulai menguap, dan saat hendak menghilang, tubuh Raja Nyamuk menyerbu masuk. Raja Nyamuk menggunakan tubuhnya untuk melindungi darah, dan ia melolong menyakitkan. Tubuhnya segera menunjukkan tanda-tanda menghilang, dan menyusut banyak. Namun, di bawah perlindungannya, meski banyak darah telah menguap, sepotong masih mendarat di platform berbentuk bulat. Untuk pertama kalinya, setetes darah yang tidak terbentuk oleh hukum benua astral abadi telah mendarat di platform ini. Yang terpenting, ini terjadi setelah cahaya putih muncul di tubuh Wang Lin setelah dia meninggal atau tertidur. Justru karena semua ini terjadi, dia memperoleh kekayaan terbesar dalam lebih dari 2000 tahun budidayanya. Kekayaan ini cukup untuk mengguncang surga. Platform ini terletak di kehampaan benua astral abadi. Tidak banyak orang yang bisa memasuki kekosongan ini, dan sebagian besar yang masuk telah meninggal atau tersesat. Posisi platform juga tidak tetap, itu selalu bergerak. Jika bukan karena fakta bahwa Raja Nyamuk memiliki ingatan yang samar-samar setelah melalui beberapa metamorfosis, maka akan sangat sulit untuk menemukannya, bahkan jika seseorang mencarinya selama bertahun-tahun. Kedua syarat ini sudah sangat sulit untuk diselesaikan, dan sangat sedikit yang dapat menyelesaikannya. Selain itu, platform ini mencegah masuknya apapun yang tidak dibentuk oleh hukum benua astral abadi. Ini seperti keretakan lebar yang membuatnya semakin sulit. Kecuali jika itu seperti Raja Nyamuk, yang mati-matian berusaha mempertaruhkan nyawanya sendiri, hal itu hampir mustahil untuk dicapai. Membuat nyamuk menjadi binatang yang tidak akan pernah mengenali pemiliknya melakukan hal ini sungguh suatu keberuntungan. Namun, bukan itu saja syaratnya. Kondisi terakhir adalah orang tersebut harus mati atau tidur dan agar cahaya putih muncul. Cahaya putih ini sebenarnya adalah bagian dari hukum benua astral abadi. Itu hanya muncul di mayat segelintir orang setelah mereka mati. Tidak ada yang tahu kondisi spesifik munculnya cahaya putih. Hanya setelah semua ini tercapai barulah apa yang akan terjadi pada Wang Lin terjadi. Ketika jatuh di platform bundar, darah itu segera diserap oleh platform tersebut. Seluruh platform bergetar dan cahaya tak terlihat menyebar, mengisi kekosongan.
Cahaya putih datang dari segala arah dari kehampaan dan bergegas menuju peron. Platformnya bergemuruh. Binatang nyamuk itu terbang kegirangan dan menjaga Wang Lin. Gemuruh menjadi semakin hebat dan platform mulai bergerak. Menjadi lembut dan ujung-ujungnya melengkung. Itu seperti telapak tangan yang mengepal dan secara bertahap menjadi cangkang kosong. Di dalam cangkang yang kosong, ada kabut darah. Kabut darah menyerap cahaya putih dan berkedip terus-menerus. Akhirnya, sesosok manusia perlahan mengembun di dalam, dan samar-samar orang bisa melihat bahwa sosok manusia itu adalah Wang Lin. Saat bayangan terbentuk dan perlahan menjadi jelas, setelah tidur selama beberapa dekade, Wang Lin perlahan membuka matanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa suatu kekuatan datang dari suatu tempat dan muncul dalam darahnya, memberi nutrisi pada tubuhnya. Kekuatan Dao kuno di tubuhnya tiba-tiba pulih. Pada saat yang sama, ketujuh esensinya mencapai puncaknya dalam sekejap. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa versi lain dari dirinya ada di dunia ini. Saat dia perlahan membuka matanya, Wang Lin bisa mendengar tangisan kegembiraan Raja Nyamuk. Dia melihat Raja Nyamuk yang bersemangat dan melihat batu raksasa seperti cangkang. Untuk sesaat, dia seperti melihat dirinya yang lain. Ini, apa ini? Untuk sesaat, pikiran Wang Lin dipenuhi kebingungan. Bab 1799, Benua Astral Abadi bergetar. Wang Lin melihat cangkang seperti buah itu. Dia tidak bisa melihatnya sama sekali, tapi dia bisa merasakan diri lain di dalam sana. Dapat dikatakan bahwa ketika dia menutup matanya, dia tidak yakin apakah dia berada di dalam atau di luar cangkang batu. Dia bisa merasakan dirinya duduk di dalam cangkang dan juga merasakan tubuh aslinya di luar. Perasaan aneh ini adalah sesuatu yang pernah dirasakan Wang Lin sebelumnya, tapi tidak sekuat sekarang. Ini adalah, mata Wang Lin dipenuhi kebingungan. Raja Nyamuk terus menggosokkan mulutnya pada Wang Lin, menjerit kegirangan. Tubuh Raja Nyamuk jauh lebih kecil dari sebelumnya. Pada saat ini, tampak seperti awan kabut yang bisa menghilang kapan saja, namun mengeluarkan kekuatan hidup yang kuat. Mata Wang Lin menyipit melihat perubahan Raja Nyamuk. Dia mengangkat tangan kanannya dan mencoba menyentuh Raja Nyamuk itu. Tangannya tidak menyentuh apapun, dia tidak bisa merasakan apapun yang padat. Namun sang Raja Nyamuk menampakkan perasaan nyaman, seolah akan sangat puas dan bahagia selama berada di dekat tuannya. Raja Nyamuk telah lama mengikuti Wang Lin, jadi pikiran mereka selaras. Saat tangan Wang Lin mengulurkan tangan, perasaan ilahi menyebar dan menyatu dengan Raja Nyamuk. Segera, kenangan tentang apa yang terjadi setelah Wang Lin mengusir Raja Nyamuk itu muncul di benak Wang Lin. Ini bukanlah pencarian jiwa melainkan transmisi. Wang Lin pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya, dan itu tidak akan membahayakan Raja Nyamuk. Mereka bisa melakukan ini karena mereka telah bersama selama lebih dari 2000 tahun. Wang Lin secara bertahap melihat metamorfosis gila Raja Nyamuk dan evolusi yang putus asa. Ia bahkan telah melahap 9 temannya, semuanya untuk mencarinya. Wang Lin melihat Raja Nyamuk terbelah menjadi 100.000 nyamuk yang lebih kecil dan mencari kehampaan untuk menemukannya, yang sudah mati atau tertidur. Dia merasakan kesedihan dan keputusasaan dari binatang nyamuk itu saat membawa Wang Lin dan Li Muwan ke sini. Wang Lin juga melihat semua yang terjadi setelahnya. Setelah sekian lama, Wang Lin merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Dia memandang Raja Nyamuk yang gembira,
yang terus menggosoknya dengan mulutnya. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menepuk Raja Nyamuk itu beberapa kali. Sulit bagimu. Tepukan lembut, tatapan lembut, dan pemahaman guru membuat Raja Nyamuk semakin bahagia. Cahaya bersinar dari tubuhnya dan riak bergema. Ini adalah momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Wang Lin belum pernah menemukan kesetiaan seperti Raja Nyamuk dari binatang lain. Entah itu saat Wang Lin menjadi manusia fana, atau saat mereka terpisah, dan dengan apa yang terjadi dalam kehampaan, semuanya menunjukkan fakta bahwa Raja Nyamuk rela menyerahkan nyawanya demi Wang Lin. Wang Lin adalah orang yang bersyukur. Dia juga rela melakukan segalanya demi Raja Nyamuk. Nyamuk ini bukan lagi hewan peliharaannya melainkan keluarganya. Dia dengan lembut menepuk tubuh nyamuk itu, dan pandangannya tertuju pada cangkang batu yang seperti buah. Dari ingatan nyamuk, tempat ini sepertinya sama dengan tempat kelahiran nenek moyangnya. Cangkang batu apa ini? Mata Wang Lin berbinar dan dia berjalan menuju cangkang batu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menyentuh cangkang batu itu. Namun, saat dia menyentuhnya, kekuatan penolakan datang dari cangkang batu, menjatuhkan tangannya. Itu tidak memungkinkan dia untuk menyentuh atau meraihnya. Dia mencoba dari beberapa posisi berbeda, namun kekuatan penolakan masih ada. Pada akhirnya, Wang Lin melepaskan gagasan mengendalikan avatarnya untuk keluar. Dia punya firasat samar-samar bahwa ini akan menjadi keberuntungan besar baginya. Keberuntungan adalah avatar yang tanpa disadari tumbuh di dalam cangkang batu. Mungkin di masa depan, avatar ini akan keluar dari cangkangnya dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini adalah hukum benua astral abadi karena avatar ini lahir dalam hukum benua astral abadi seperti nenek moyang Raja Nyamuk. Tidak ada gunanya menghancurkannya dengan paksa. Wang Lin juga memahami bahwa alasan dia dapat membangunkan dan memulihkan budidayanya adalah karena avatar di dalam cangkang batu itu. Dengan hubungannya dengan avatar, sepertinya pertumbuhan avatar tersebut akan membuat tubuh aslinya lebih kuat. Hal semacam ini sangat aneh dan tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Wang Lin diam-diam merenung untuk waktu yang lama. Ketika dia berada di dunia gua, dia menemukan beberapa batu giok kuno tentang Feng Shui. Hal ini sepertinya sangat mirip dengan Feng Shui. Dalam Feng Shui, banyak perhatian terfokus pada lokasi pemakaman. Kalau begitu, memiliki avatarku di sini sama saja dengan menjadikannya tempat pemakaman. Dengan cara ini, seiring pertumbuhan avatarku, tubuh asliku akan menjadi lebih kuat. Serupa, Wang Lin merenung dan perlahan mundur. Dia melihat cangkang batu itu dan menyerah pada gagasan untuk memecahkannya atau avatarnya keluar. Kaisar Fana sangat peduli dengan pembuluh darah naga. Jika mereka dikuburkan di pembuluh darah naga, generasi masa depan mereka akan menjadi makmur. Sekarang setelah saya mengubur avatar saya di sini, saya ingin melihat kekayaan seperti apa yang akan saya peroleh di masa depan. Mata Wang Lin berbinar dan dia berbalik tanpa ragu-ragu untuk menyerbu ke dalam kehampaan. Raja Nyamuk sangat senang karena ia menjerit dan segera membawa Wang Lin ke dalam kehampaan. Saat mereka bergerak maju, Wang Lin melihat kembali ke tempat avatarnya berada. Matanya bersinar terang. Dibandingkan dengan omong kosong Feng Shui, Wang Lin memiliki harapan lebih untuk pertumbuhan avatar ini. Dia bisa dengan jelas merasakan hubungan dengan avatar yang tidak bisa terputus. Suatu hari, avatarnya akan selesai tumbuh, dan setelah keluar dari cangkangnya,
Wang Lin yakin itu akan mengubah dunia. Saat nyamuk itu terbang, Wang Lin membawa peti mati penghindaran surga bersama Limuan di dalamnya saat mereka menuju pintu keluar. Pada saat ini, di dalam kehampaan, dia tidak mengetahui perubahan besar yang terjadi di benua astral abadi saat Raja Nyamuk membawa darah ke platform dan darah diserap oleh platform. Perubahan besar ini mengejutkan seluruh benua astral abadi. Kultivator kuat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari budidaya pintu tertutup. Para pemimpin dan tetua sekte yang tak terhitung jumlahnya semuanya keluar. Indra ilahi mereka melesat ke langit. Pergolakan ini bahkan menarik perhatian 9 matahari, menciptakan kejadian langka di mana ke-9 matahari muncul. Tidak ada yang bisa melupakan adegan ini. Itu masih diingat bertahun-tahun kemudian. Itu menjadi misteri yang semua orang berspekulasi. Ketika leluhur surgawi lahir, ada 3 tanda. Langit keemasan dan bumi hitam adalah salah satu tandanya. Saat leluhur kuno lahir, ada 9 lagu. Mata perak adalah salah satunya. Meskipun kultivator biasa tidak mengetahui hal ini, siapapun yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu atau anggota sekte yang kuat mengetahui sebagian darinya. Pada hari ini, sebuah distorsi muncul di langit di atas ibu kota para dewa di benua Ming surgawi yang menguasai semua dewa. Sebuah pusaran besar terbentuk dan mulai menyebar ke segala arah. Itu terlalu cepat, jauh lebih cepat daripada kultivator manapun. Itu segera menutupi 37 benua di sekitarnya dan menyebabkan langit berubah menjadi emas. Saat cahaya keemasan muncul, anehnya bumi berubah menjadi hitam karena pantulan cahaya yang kuat. Hal ini menyebabkan munculnya langit keemasan dan bumi hitam yang menandakan kedatangan leluhur surgawi. Di saat yang sama, bayangan samar muncul di dalam pusaran. Sosok ini buram, namun samar-samar terlihat bahwa sosok itu mengenakan jubah emas dan mahkota. Ia berdiri di pusaran dan mengeluarkan energi surgawi dalam jumlah yang mengejutkan. Siapapun yang melihat sosok ini pasti langsung teringat nama yang membuat mereka gemetar kegirangan. Leluhur surgawi. Leluhur surgawi telah menghilang ke dalam kehampaan bertahun-tahun yang lalu. Ini adalah pertama kalinya sejak saat itu bayangan leluhur surgawi muncul sekali lagi. Hal ini memicu gelombang besar di antara perlombaan angkasa. Semua Grand Empyrean dari ras surgawi muncul dan membungkuk ke langit. Pada saat yang sama, di 36 negara bagian di negara kuno, pusaran besar juga muncul. Pusaran ini berwarna hitam dan tersebar di 36 negara bagian seolah-olah bersaing dengan makhluk angkasa. Aura menakutkan dan tirani tercurah dari pusaran ini. Hal ini menyebabkan semua orang di negara-negara kuno berlutut di tanah karena kegembiraan. Pada saat yang sama, Xuan Luo dan 2 dari 4 Grand Empyrean kuno yang tersisa semuanya bergegas keluar. Mereka melayang di udara dan memandang pusaran di langit dengan tidak percaya. Tidak ada bayangan seperti leluhur surgawi, tapi sepasang mata. Ini adalah sepasang mata perak, dan memandang ke arah leluhur surgawi. Mata itu mengeluarkan cahaya perak yang mengerikan. Seluruh benua astral abadi sepertinya memasuki titik didih. Ke-9 matahari muncul pada saat yang sama, dan tekanan yang dilepaskannya menyebabkan semua orang gemetar. Jika ini yang terjadi, itu hanya akan mengejutkan semua orang tetapi tidak menimbulkan banyak spekulasi. Setelah bayangan dan sepasang mata muncul di langit, pusaran raksasa ketiga muncul di antara tanah surgawi dan tanah kuno.
Munculnya pusaran ini memicu gelombang keterkejutan dan teror yang tak terbayangkan. Ini tidak mungkin. Bagaimana pusaran ketiga bisa muncul saat ilusi leluhur surgawi dan leluhur kuno turun? Pusaran ketiga telah muncul di bawah leluhur surgawi dan kuno. Apa artinya ini? Apakah ini menunjukkan bahwa di dalam pusaran ketiga, ada keberadaan yang mirip dengan leluhur surgawi dan leluhur kuno? Bab 1800. Benua astral abadi, aku datang. Sekalipun itu tidak masuk akal, menurut Feng Shui, seseorang yang terkubur dalam pembuluh darah naga akan memiliki hukum nasib yang mulia. Setelah hukum nasib ditentukan, semua keturunan mereka akan mendapat manfaat. Wang Lin tidak percaya pada Feng Shui. Dia adalah seorang kultivator kuat yang dapat memindahkan gunung dan lautan, mengubah bumi, dan bahkan menciptakan bintang. Baginya, sesuatu seperti Feng Shui bisa diciptakan dan dikendalikan. Tapi saat ini, dia masih bisa menggunakan Feng Shui untuk menafsirkan pemandangan yang mengejutkan semua orang di benua astral abadi. Dikuburkan di dalam gua berarti keturunan mereka akan memiliki lebih banyak kekayaan dan lebih sedikit bencana. Begitu mereka dikuburkan di gua utama, banyak jenderal masa depan mereka akan menjadi kaya. Begitu mereka dikuburkan di pembuluh darah naga, keturunan mereka akan mendapat kekayaan besar. Demikian pula, begitu mereka dikuburkan di pembuluh darah naga utama, keturunan mereka dapat memerintah suatu negara. Avatar Wang Lin terletak di tempat kelahiran leluhur surgawi dan kuno. Meskipun bukan platform yang sama, platform ini adalah bagian dari platform aslinya. Hasilnya, Wang Lin sama saja yang memiliki hukum nasib yang sama dengan leluhur surgawi dan leluhur kuno. Hukum nasib ini bukanlah penanaman, ini adalah sesuatu yang jauh melebihi apa yang dapat dicapai oleh penanaman. Hukum takdir ini tidak akan terungkap terlalu banyak, namun seiring berjalannya waktu dan avatarnya bertambah, masa depan Wang Lin tidak dapat dibayangkan. Wang Lin tidak jelas tentang masalah ini. Dia hanya memahami beberapa hal dan memiliki banyak spekulasi. Namun, dia tidak mempercayai semua ini, dia lebih yakin dengan usaha dan kegigihannya sendiri. Yang lebih dia antisipasi adalah hari ketika avatar itu keluar dan melancarkan pukulan terkuatnya. Di benua astral abadi, saat pusaran ketiga muncul, semua orang merasa terkejut tidak peduli apa tingkat atau status budidaya mereka. Bahkan 9 matahari pun memasang ekspresi serius saat merasakan pusaran ketiga. Pusaran ketiga sepertinya baru saja lahir dan masih belum stabil. Ada distorsi yang tak terhitung jumlahnya, tapi itu ada di luar pusaran leluhur surgawi dan leluhur kuno tanpa runtuh. Dan itu berkembang pesat. Setelah sekian lama, ketiga pusaran itu perlahan menghilang dari langit yang tak berujung. Sepertinya mereka tidak pernah muncul, menghilang tanpa jejak. Segalanya kembali normal, namun ketakutan yang tersisa di hati setiap orang berakar dan terus berkembang. Hal ini seperti pertanda yang menekan semua orang, membuat sulit bernapas, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul. Di benua astral abadi, setelah 3 pusaran menghilang, di sebuah kota di suatu tempat, ada seorang anak berusia 10 tahun. Dia meletakkan satu tangan di pinggangnya dengan sikap seorang raja dan melambaikan tongkat kayu di tangannya. Sekelompok anak-anak dipimpin oleh 2 petani yang mengerutkan kening untuk pergi ke sekte terdekat untuk diuji. Jika ada orang yang memiliki bakat bagus, mereka akan dibawa ke sekte tersebut sebagai murid.
Suatu hari nanti aku akan menjadi raja. Sebuah suara yang gigih bergema di hati anak ini. Juga di benua ini, di suatu tempat yang jauh, seorang anak kecil mengenakan jubah dao yang dia dapatkan di suatu tempat, tampak seperti anak surgawi. Dia berada di dalam rumah sebuah keluarga besar. Dia tersenyum sementara beberapa orang dengan hormat membungkuk di hadapannya. Orang tua ini telah berkultivasi selama 3000 tahun dan kini telah kembali menjadi seorang anak kecil. Saya harus melalui 9 reinkarnasi untuk memulihkan kultivasi saya. Kalian semua mengundang saya dari pedesaan, jadi saya akan tinggal sebentar dan membentuk tautan dao. Aura kuno dari anak itu adalah sesuatu yang bahkan bisa dirasakan oleh manusia fana. Rasanya orang Yan, Ge duduk di hadapan mereka bukanlah seorang anak kecil melainkan seorang lelaki tua yang telah hidup ribuan tahun. Khususnya, semangat di mata itu seakan-akan melihat kehidupan dan membuat Anda merasa harus mempercayainya. Perasaan membusuk membuat seluruh ruangan terasa suram dan suram. Melihat manusia gemetar yang terkena pembusukan ini, anak itu tampak normal, tetapi di dalam hatinya, dia tersenyum seperti bunga. Huff, penipuan tuan kecil ini adalah sesuatu yang aku kuasai tanpa seorang guru. Kata-kata ini terdengar nyata bahkan bagiku, seolah-olah aku benar-benar bereinkarnasi. Jika aku benar-benar bereinkarnasi, maka aku pastilah seorang pembohong yang hebat. Saya akan menghabiskan waktu di sini agar tidak menyia-nyiakan beberapa bulan yang saya habiskan bersama jenazah di kuburan, ada juga biaya perjalanan dari negara tetangga. Saya harus mendapatkan semuanya kembali 100 kali lipat. Dalam kehampaan, tubuh Wang Lin dikelilingi oleh kabut. Kabut ini adalah Raja Nyamuk, dan membawa Wang Lin saat terbang ke depan. Saat ia maju ke depan, hukum benua astral abadi tampaknya sangat menurun. Jumlah yang dia rasakan adalah sesuatu yang bisa dia tanggung. Meskipun dia kehilangan arah, binatang nyamuk itu sepertinya merasakan sesuatu, dan ia terus menuju ke arah itu bersama Wang Lin. Sepanjang perjalanan, binatang nyamuk itu sangat bersemangat. Kadang-kadang ia kembali menatap Wang Lin dan menangis bahagia. Senang sekali berada di dekat Wang Lin. Terasa sangat nyaman, seperti bersama orang tuanya. Namun, bahkan dengan Raja Nyamuk yang memimpin, saat mereka semakin masuk ke dalam kehampaan, tekanan dari hukum benua astral abadi menjadi semakin kuat. Meskipun Wang Lin memiliki avatar di dalam cangkang batu yang memberi nutrisi pada tubuh aslinya, tekanannya menjadi agak sulit untuk ditanggung setelah beberapa saat. Masalah utamanya adalah dia harus memastikan Limu Wan tidak terluka sama sekali. Jika tidak ada Limu Wan, Wang Lin saat ini tidak akan memiliki masalah dengan hukum benua astral abadi. Karena Raja Nyamuk dan avatarnya, dia sudah beradaptasi. Dia memiliki keuntungan dan masih menderita. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kehampaan ini. Tidak heran tidak ada seorang pun tanpa garis keturunan yang tepat yang pernah keluar dari kehampaan ini. Membawa Wan Er sama dengan melepaskan garis keturunan, Wang Lin merenung dalam hati. Dia sudah melupakan perjalanan waktu. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini, tapi dia mengerti bahwa ini sudah 10 tahun terakhir. Saya khawatir guru tidak dapat menunggu lagi. Jika dia telah kembali ke klan Dao kuno, maka begitu aku mencapai benua astral abadi, aku harus bergantung pada diriku sendiri. Mata Wang Lin bersinar dan dipenuhi dengan tekad. Ini tidak masalah. Saat itu, saya meninggalkan planet Susaku sendirian untuk menjelajahi Brilliant Void.
Lalu saya pergi dari Brilliant Void ke Alhaven, lalu ke Cloud Sea. Kemudian, saya pergi ke sistem bintang kuno sendirian. Sekarang aku akan pergi ke benua astral abadi saja, tidak masalah. Di sisi lain, saya harus segera meningkatkan level kultivasi saya di benua astral abadi. Ada juga sekte Donglin yang harus saya kunjungi sekali. Jika saya bisa memasuki kolam Donglin, ketika Wang Lin memikirkan hal ini, jantungnya berdebar kencang. Dapat dikatakan bahwa Wang Lin sangat ingin memasuki kolam Donglin. Dia ingin sekali mewujudkan ilusi dari bunga kelima. Dia ingin memiliki tubuh esensi sejati sehingga dia bisa bertarung melawan para penggarap Arcane Tribulan. Masih ada beberapa teman lama di benua astral abadi, entah siapa yang berhasil bereinkarnasi, hehe, entahlah apakah si Tunan bisa menjadi raja. Saya tidak tahu apakah Liu Jinbiao akan melanjutkan penipuannya. Ada juga iblis itu, Su Liguo. Aku ingin tahu nasib seperti apa yang akan dia alami di benua astral abadi. Ada juga King Sui, kupu-kupu merah, dan Li Qianmei. Wang Lin memiliki ingatannya dan Raja Nyamuk yang menemaninya di Ovid ini. Jat. Dia tidak kesepian. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun perlahan berlalu saat Wang Lin mengingat masa lalu. Raja Nyamuk telah melambat, tapi hal itu telah membawa Wang Lin ke ujung kehampaan. Mereka berada sangat dekat dengan pintu keluar. Pintu keluar ini mungkin bukan tempat di mana Xuan Luo menunggu, tapi tempat yang diikuti oleh Raja Nyamuk berdasarkan ingatannya yang samar-samar. Tempat ini mungkin mengarah ke benua banteng surgawi atau mungkin mengarah ke tempat lain. Bahkan bisa jadi ada di 36 negara bagian di negara kuno tersebut. Dalam 3 tahun ini, Wang Lin memfokuskan kultivasi penuhnya pada Limuan. Di bawah perlindungannya, dia sangat aman. Pada hari ini, dia melihat cahaya di kehampaan di hadapannya. Cahaya ini tidak terang, dan berasal dari celah tipis di kehampaan. Dia bisa melihat pegunungan di balik celah tersebut. Semburan aura unik dari benua astral abadi datang dari celah tersebut. Tubuh lelah Wang Lin langsung gemetar. Raja Nyamuk juga sangat lelah. Ia berjuang untuk membawa Wang Lin ke celah tersebut, namun pada akhirnya, tubuhnya berserakan menjadi kabut dan tidak dapat mengambil bentuk. Hati Wang Lin terasa sakit pada Raja Nyamuk, dan tangan kanannya terulur ke arah Raja Nyamuk. Raja Nyamuk berubah menjadi tato tinta yang tercetak di lengan Wang Lin. Dia tidak berani membuka ruang penyimpanannya. Saat dia membukanya terakhir kali, dia bisa merasakan bahwa itu tidak stabil dan akan segera ditutup. Dia tidak tahu apakah ruang penyimpanan akan meledak jika dia membukanya, atau apakah itu masih ada di benua astral abadi. Wang Lin harus meluangkan waktu untuk mencari tahu hal-hal yang tidak diketahui ini. Selain beberapa pil dan harta karun, ada orang gila dan wanita berbaju perak di dalamnya. Keduanya memiliki garis keturunan dari benua astral abadi, jadi meskipun mereka berada dalam kehampaan, tidak akan ada masalah kecuali mereka seperti Wang Lin, yang mencoba melindungi seseorang saat memasuki benua astral abadi. Setelah membasmi binatang nyamuk itu, Wang Lin menggendong Limuan dan menyesuaikan diri. Dia membuka matanya dan menatap celah itu. Pada saat ini, rasanya seperti kembali ke medan pertempuran asing, ketika dia mencoba melarikan diri setelah berubah menjadi pemangsa jiwa. Dia melancarkan kultivasi penuhnya dan bergegas menuju celah. Dia sangat cepat dan langsung mendekat. Dia menghabiskan semua energi yang dia bisa untuk kecepatan,
sisanya digunakan untuk menjaga keamanan Lin Wuan. Dia hanya menggunakan tubuhnya untuk maju. Dia semakin dekat dan dekat. 1000 kaki, 500 kaki, 300 kaki, 100 kaki, hingga jaraknya hanya 10 kaki. Tubuh Wang Lin tampak terbakar dan dia merasakan sakit yang luar biasa, tetapi matanya bersinar terang. Benua astral abadi, aku, Wang Lin, datang. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.